ini aku Tuhan, utuslah aku, ya hanya sebuah kesiapsediaan. Itu yang modal saya. Hmm. Terserah nanti sampai di mana itu apa nanti, Tuhan pokoknya tolonglah saya gitu. Halo teman-teman, sahabat-sahabat perjalanan semua, kembali lagi di channel Project. Yeay. Iya, sudah lama ya kita tidak berjumpa ya seminggu lah ya. Lama ya, seminggu tuh lama ya Romo ya. Ya teman-teman, di kesempatan ini kami bertiga, ada saya, Frater Bimo, dan ada Frater Richard. Ya. Halo. Frater Richard, dan ada tamu spesial juga. Ini Romo Projo Jakarta tapi tanda kutip ya. Dia adalah Romo siapa Romo? Romo Frederick Celahu, Romo Edi Celahu. Romo Edi Cilahu. Romo tinggal di mana sekarang? Saya nginap di Samadi, sedang studi sebenarnya di sini, di Jakarta. Jadi Romo Projo Jakarta juga ya. Kalau boleh tahu Romo Edi asalnya dari mana? Saya dari Keuskupan Ruteng, Oh, Ruteng. Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Flores nih, Frater Richard juga. Flores juga nih, saya juga. Kebetulan. Oke, terus pada kesempatan ini kita mau ngapain nih Frater Richard nih? Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tema BKSN yang keempat, pertemuan yang keempat, yaitu mengenai Allah sumber harapan karena kerahimannya. Itu tema besar yang akan kita bahas pada kesempatan atau pertemuan kali ini. Kita akan menggunakan bacaan dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Begitu Romo dan Frater Bimo sekalian. Kalau gitu kita awali dengan doa dulu ya. Karena Oke. tadi instruksinya sudah doa. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar pada kesempatan ini kami yang akan berbincang tentang tema Bulan Kitab Suci Nasional yang keempat bisa mendapat segala pencerahan, bisa mendapat pelajaran dari nilai-nilai yang ingin kami pelajari, terlebih dengan tema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Semoga bacaan dari kitab Hosea dan kisah-kisahnya bisa membuat kami semakin menyadari siapakah Engkau dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti kita masuk ke dalam bacaannya ya, Frater Richard ya, boleh Oke. bacakan terlebih dahulu. Saya akan membacakan dari bacaan Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan.
Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Romo Edi yang terkasih, Ya, serta teman-teman sahabat seperjalanan semua, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab Hosea ya, Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Nah, mungkin kita bisa bertanya-tanya juga nih, kenapa kitab Hosea ini di BKSN yang keempat kok dikaitkan dengan kerahiman Tuhan? Nah, ini gimana nih Romo nih? Kenapa bisa begitu Romo? oke, tentu yang menyusun teks ini atau yang menyusun materi bulan kitab suci ini mempunyai maksud supaya di tengah situasi sekarang ini umat tetap menyadari bahwa Allah itu tetap menunjukkan kerahimannya dalam kehidupan kita manusia, dan itu perlu diangkat ke dalam kesadaran supaya apapun yang kita alami dalam kehidupan sosial tentu juga menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai wujud dari kita menghayati kerahiman kasih Tuhan itu. Kita menunjukkan kita sebagai orang-orang yang harus bersaksi tentang kerahiman Tuhan itu. Dan hal yang menarik dari kitab Hosea ini sebenarnya karena dia berbicara tentang keselamatan sebagai sebuah persekutuan, bukan urusan pribadi. Karena itu lukisan-lukisannya itu sebagai Israel sebagai sebuah kebersamaan. Dan ini serentak juga menjadi kritik sosial untuk zaman saat ini yang cenderung ditarik kepada individualisme, mengagungkan kepentingan-kepentingan individu. Jadi kompetisi, persaingan yang digalakan saat ini seringkali memunculkan orang-orang hebat, tetapi di sisi lain juga memunculkan begitu banyak korban yang terpinggirkan, yang tidak mampu bersaing. Dan kitab Hosea dan juga keseluruhan pembicaraan dalam bulan kitab suci nasional ini mengangkat sisi kebersamaan itu yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Jadi Allah memanggil kita itu dalam sebuah persekutuan, bukan masing-masing orang untuk sampai kepada keselamatan, tapi kita harus bersama-sama mengangkat siapapun, termasuk yang terpinggirkan. Dan itu juga menjadi sikap dasar gereja dan menjadi kritik sosial gereja saat ini, supaya kita peduli juga dengan orang lain. Keselamatan itu sebagai sebuah kebersamaan, saya kira itu. Berarti intinya di tema BKSN terlebih yang keempat ini tuh intinya tuh kalau kita mau selamat nggak bisa sendiri ya Romo ya. Jangan masing-masing ya. Nggak bisa sendiri ya, nggak bisa individual ya. Jangan ego. Ya. Kita harus mengalahkan egoisme itu, dan saatnya untuk juga memperhatikan begitu banyak hal yang tersingkirkan dalam kompetisi yang ada sekarang ini. Kompetisi itu untuk membangun ya Romo, bukan untuk menghancurkan malah. Ya. Kompetisi yang ada sekarang ini kan menjadi nilai yang diagungkan sekarang ini. Di mana-mana orang berjuang supaya menciptakan SDM yang kompetitif, menciptakan lingkungan yang kompetitif, lembaga pendidikan yang kompetitif, usaha yang kompetitif, dan seterusnya. Tapi sadar atau tidak, nilai kompetitif itu di sisi lain harus menyingkirkan orang yang akan kalah dalam kompetisi itu. Selalu ada yang kalah ya, kalau Selalu ada kompetisi yang kalah. kita membayanginnya selalu ada yang kalah gitu ya. Nah, harus ada yang kalah malah. Betul. Nah, kerahiman Tuhan itu melampaui nilai-nilai yang sedang menjadi tren dunia saat ini, terutama orang-orang yang tersingkirkan. Karena itu dalam merenungkan bulan kitab suci saat ini, bulan ini, kita mau mengangkat sisi itunya, bahwa dunia ini tidak boleh menjadi tidak adil. Karena apa? Karena ada yang tersingkirkan ini.
Ini yang harus menjadi perhatian dan kepedulian serta komitmen gereja dan juga kritik sosial untuk situasi dunia saat ini. Tapi Romo, kalau saya boleh nanya, kira-kira kenapa sih Romo Allah itu Maha Rahim gitu? Kenapa dia nggak mau menghukum orang atau umatnya gitu? Saya kira ini menjadi sikap dasar dari Allah sendiri. Karena dia Allah, maka dia begitu. Karena kalau misalnya dia nanti membenci atau menyingkir, menghukum yang lain atau ya menjatuhkan hukuman, maka sifatnya sebagai Allah itu tidak bisa lagi dipegang sebagai sebuah keyakinan. Karena itu saya kira dalam bacaan itu juga tegas dikatakan oleh penulis Hosea itu bahwa mengapa dia tidak menghukum, karena dia Allah, dia bukan manusia yang mudah marah karena satu situasi tertentu kan. Gitu. Karena itu kemalangan yang dirasakan oleh manusia bukan terutama karena Allah menghukum mereka, tetapi itu seringkali karena kelalaian manusia itu sendiri yang membuat ia jatuh dalam celaka. Namun dalam bahasa-bahasa penulis-penulis kitab kadang juga dibahasakan sebagai Allah menghukum. Murka Allah ya. Murka Allah. Tetapi sebenarnya itu karena sudah diperingatkan, tapi masih juga melakukan itu dan sekarang menerima resikonya. Sehingga itu seringkali dibahasakan demikian. Tapi dari hakikatnya Allah itu maha kasih. Kasih dan dia mau supaya manusia itu hidup dalam relasi kasih dengan dia. Karena Allah sendiri adalah Allah persekutuan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia juga mengasihi kita. Karena itu kekudusan kita, keselamatan kita juga tidak bisa kudus dalam diri kita sendiri, tapi kudus harus dalam persekutuan dengan sesama yang lain. Suci juga begitu, suci dalam relasi dengan orang lain. Begitu. Saya kira itu yang mau dikatakan oleh Hosea ini. Iya, pada hakikatnya Allah itu memang maha kasih, tadi ya Romo bilang ya, sumber kebaikan. Jadi kalau misalkan nih Allah yang menghukum itu ya bukan Allah ya. Siapa itu ya kan ya. Tapi menariknya itu adalah kadang orang-orang di sana ya Romo, di luar ya, kalau kita bicara tentang kerahiman susah gitu menangkapnya, kerahiman itu seperti apa gitu kan. Soalnya kadang-kadang misalkan kita dapat penderitaan, dapat sakit, dapat penyakit, selalu menganggapnya ini hukuman dari Tuhan. Kan anggapannya selalu seperti itu ya Romo ya. Nah ini bagaimana Romo, tanggapan Romo kalau ada umat yang mungkin ya sekarang lagi dalam situasi yang tidak mudah, lagi sakit atau gimana? Gimana itu merasakan Allah yang Maha Rahim itu seperti apa Romo? Ya, memang untuk hal seperti ini tidak mudah. Karena membutuhkan sebuah kematangan rohani untuk bisa melihat dalam kacamata iman. Sedangkan kalau kerohanian kita masih dangkal-dangkal saja, sehingga seringkali kita tidak sanggup untuk melihat bahwa apapun yang kita alami, yang kita rasakan, baik itu suka maupun duka, kecemasan maupun kegembiraan atau harapan, itu kalau iman kita masih dangkal, sulit kita untuk melihat bahwa ada Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Dalam kedangkalan itu seringkali kita terlalu cepat untuk menilai, ini hidup saya nih, dan Tuhan meninggalkan saya, tidak ada yang peduli dan seterusnya. Padahal kalau dia sedikit sabar, sedikit mau rendah hati untuk membiarkan Tuhan yang berbicara dalam kehidupannya dengan sebuah kualitas rohani yang sedikit mendalam, maka dia pada titik tertentu bisa untuk kemudian melihat bahwa ternyata ada rencana yang indah yang telah Tuhan siapkan untuk saya melalui penderitaan yang sekarang saya rasakan. Saya hanya perlu sabar sedikit, saya hanya perlu bertekun sebentar untuk kemudian bisa berubah, bisa beralih,
bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan terkait keselamatan, mulai dari dunia ini sampai nanti dalam persekutuan dengan Tuhan dalam keabadian. Mungkin itu tantangan buat orang zaman sekarang kali Romo ya, yang apa-apa tuh maunya serba Semuanya cepat. serba cepat. Iya, Gitu. gampang menyimpulkan, belum sampai pada titik tertentu sudah menyimpulkan bahwa Allah itu jahat mungkin. Allah itu mau menghukum kita. Padahal kalau tadi kata Romo, sabar sedikit saja, itu pasti akan kelihatan bahwa Allah itu Maha Rahim ya Romo. Iya. Gitu. Iya, iya betul ya. Berarti yang teman-teman yang lagi galau-galau ya, jangan Jangan terlalu cepat ambil jangan keputusan. terlalu bilang dijauhi oleh Tuhan gitu ya. Jangan merasa begitu ya. Iya. Ya kalau lagi galau-galau ya sharing ya, Iya, siapa sabar tahu sedikit. Ada sharing, insight. ada insight, berbagi sama orang lain Betul. gitu ya. Siapa tahu Allah yang Maha Rahim itu bekerja dalam orang pribadi orang lain ataupun dalam doa-doa kita ya. Yang galau-galau, yang lagi merasa menderita, merasa kesepian, Sabar. bacalah kitab Hosea ini ya. Nah, Ya, sangat direkomendasikan. kita bisa melihat bahwa ada Allah yang setia di situ. Ya mungkin Romo, kalau dari pengalaman Romo sendiri ya, apakah Romo pernah merasakan ya mungkin ada pengalaman apa ya kalau bahasanya filsafat pengalaman eksistensial? Pengalamannya mengubah mungkin. Iya. Ada nggak Romo pernah merasakan nggak Iya. kerahiman Tuhan itu sendiri? Saya sebenarnya juga bergulat dengan hal seperti ini, dan itu menjadi pergulatan sepanjang masa. Begitu, berusaha untuk menemukan bagaimana sebenarnya Tuhan menyertai kita dalam hidup ini. Dan dari pengalaman demi pengalaman, saya akhirnya bisa mengatakan bahwa Tuhan setia mendampingi saya. Dan juga pilihan saya terkait dengan menjalani hidup sebagai imam juga tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Sekarang saya ini punya sedikit keyakinan seperti begini. Apapun yang akan saya alami terkait dengan penugasan oleh Bapak Uskup atau tugas-tugas tertentu yang akan saya layani, saya tidak mau lagi untuk pertama-tama mengandalkan saya sendiri. Tapi saya itu selalu berpikir bahwa Tuhan, apalagi yang Engkau kehendaki untuk saya lakukan. Saya ini tidak punya apa-apa, tapi saya itu percaya bahwa saya hanya siap sedia. Saya hanya mau ikut apa yang Engkau sampaikan. Karena itu saya punya refleksi tentang moto tabisan saya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, hanya sebuah kesiapsediaan. Itu yang modal saya. Terserah nanti sampai di mana itu apa, nanti Tuhan pokoknya tolonglah saya. Nah, salah satu yang itu ketika saya diutus ke sini gitu. Samadi ya mau? Bukan, maksudnya diutus studi gitu. Oh, untuk studi. Kirain. Saya ini kan sudah sejak awal saya ini sebenarnya tidak mau lagi karena saya tahu susahnya gitu, apalagi dengan umur yang mestinya sekarang saya harus kerja gitu, jangan sekolah-sekolah lagi, sekolah mulu gitu. Bukan duduk di bangku Ya, kuliah ya mau? ya. Karena antara S2 dengan sekarang ini 10 tahun itu terlalu lama sebenarnya. Oh jadi Romo Sebenarnya tidak S2-nya perlu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu gitu. Ya, 2012 ya mau? 2010. 2010. Iya, sekarang kan 2020 saya mulai di sini kan. Kira-kira 2 iya. tahun. Iya, 10 tahun gitu. Tapi karena ada peluang, lalu kemudian teman-teman juga dorong, ya kapan lagi lu? Ya sudah ya, saya ikut aja. Nah, waktu saya ikut itu, tantangan pertama itu tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal di sini. Mau tinggal di mana coba? Udah nyampe Karena- Jakarta ya mau? Belum, waktu itu belum kan juga. masih di program, tapi tidak jelas di sini mau tinggal di mana. Gitu. Oh. Teman-teman yang ada di rumah kontrakan di Pulau Mas sana kan ada 5 orang. Lalu saya mau tambah lagi jadi 6, dan mereka bilang nanti Romo di gudang. Gitu, tidak ada jendela, tidak ada apa, tapi ya bisalah tinggal. Saya bilang, bagaimana studi harus dengan kondisi begitu? Saya bilang ya batalkan saja. Akhirnya sudah. Lalu Bapak Uskup yang bilang begini, tenang, kau tidak usah pikir barang. Nanti ada apa, kita omong ke KAJ gitu. Nah, lalu
Saya tidak tahu bagaimana pembicaraan, lalu saya disuruh kau ke Samadhi. Nah, Oh. saat ketemu di Samadhi, bertemulah saya dengan Romo Yus, ternyata orangnya baik. Bertemulah dengan teman-teman, bertemulah dengan frater-frater. Lalu di atas semuanya itu, setelah saya berjalan bersama, saya merefleksikan itu. Ternyata dia sudah menyiapkan semuanya. Saya tinggal jalankan saja. Nah, itu yang kemudian meyakinkan saya bahwa oh, Tuhan menyertai saya dalam perjalanan ini. Gitu. Sampai sekarang saya bisa studi dengan baik. Ini tahun kedua. Ya. Berarti memang ya tadi ya, awalnya ragu-ragu ya, Iya, ada keraguan, takut bahkan juga. ada ketakutan. Takutan. Ternyata Tuhan udah menyediakan semua ya Romo ya. Sudah siapkan semua. Kalau kita memang setia dan mau menjawab tantangan ya. Udah. Baik Romo, luar biasa pengalaman Romo ya tentang kerahiman Tuhan. Ada pesan apa Romo ya? Baik. Pesan saya juga membaca dan merenungkan ini, pesan dari baik Nabi Amos maupun Nabi Hosea. Ternyata kerahiman Tuhan itu bukan konsep, tetapi itu suatu hidup yang mengalir di antara kita. Ya, hanya kita butuh sebuah kerendahan hati, sebuah semacam kontemplasi sederhana untuk bisa merasakan, karena Allah itu sebenarnya roh yang ada di antara kita gitu. Dan untuk merasakan kehadirannya kita perlu kepekaan rohani, dan ini butuh latihan, tapi tidak sulit-sulit amat juga. Nah, ya, Nggak dari mustahil ya, kebiasaan, Bang? itu bukan mustahil. Jadi Iya. kita bisa merasakan, dan di titik tertentu dari pengalaman hidup kita akan bisa mengenal kerahiman Tuhan yang begitu lembut, begitu mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Dan saya kira kita jangan takut dengan hidup ini, karena Tuhan menyertai kita dengan kerahimannya yang maksimal untuk kita semua, karena Dia sudah datang untuk kita dan Dia mau menyelamatkan, mengorbankan apapun untuk kebaikan kita. Karena itu teman-teman, apapun situasi kita, kerahiman Tuhan siap menolong kita semua. Amin. Jangan putus asa, tetap optimis dalam hidup dan karya kita. Saya kira itu. Baik, terima Oke, kasih terima Romo kasih, Edi. Romo. Luar biasa pesannya ya. Jadi teman-teman jangan takut berproses dalam hidup ini ya. Jangan pernah takut ya. Jalani dan jalanilah dalam Tuhan ya, dalam Tuhan, karena kerahimannya selalu menyertai kita. Silakan Frater Richard ditutup ya. Oke, baik. Sahabat-sahabat seperjalanan yang terkasih, terima kasih sudah mau mendengarkan kami, sudah mau tekun dan setia dalam pertemuan demi pertemuan dalam PKSN. Sekarang pertemuan keempat, dan saya yakin pertemuan keempat ini akan mengubah kita, membantu kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komen video kami ini, Frater Project. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Romo Edi. Terima kasih, Romo Edi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya.